Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video Jakarta versus Kuala Lumpur. Mana nih yang istilahnya bagus gitu kan, dari segi pembangunan ataupun dari segi ini guys ya, penyamarataan nih gitu daripada pemerintahnya. Di Jom kita simak videonya. Let's go. Okay. Wait. Oh, That's very kenapa tuh, close. Sorry. kenapa? Wait. Before I leave this park that I just filmed in, it's like a big botanical gardens next to the Petronas Towers. Wah, jadi meskipun ada bangunan besar di situ, ada tamannya masih ada gitu loh guys, keren banget ya. Oke, on the go. It's really beautiful. But let me just say one thing: Kuala Lumpur is probably one of the cleanest Paling cities bersih. I've ever been to in my whole life. Oh my god. Jadi dia For such a kunjungin big Kuala city, Lumpur, it udah paling surprises bersih me every time. katanya. But yeah, it's so nice. Nice. Selamat pagi everyone, nama saya Balnur, saya dari Kazakhstan and I'm Oh, dari Kazakhstan. in Wow. Malaysia in Kuala Lumpur to explore this beautiful country with incredible people and diverse culture. As this is my first video from Malaysia, I decided to learn some basic important phrases in Malay and you guys watch this video to the end and give your review. Apa kabar? Saya baik. Awak lapar ke? Saya lapar sangat. Siapa Oh. nama awak? Nama saya Balnur, saya mahu makanan, saya mahu air, ini enak, ini sedap, ini sangat sedap, Malaysia cantik, awak sangat cantik, saya cakap Melayu, Sikit saja. sahaja. And I learned also some counting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Keren, bisa 10. belajar. Terima kasih, sama-sama. While you are in Malaysia, you also should know some Chinese. 我会说中文，我的中文一点点。我叫Balnur，我是哈萨克人，马来西亚 keren. 很漂亮。新年快乐，恭喜发财，恭喜 ini 发财。 sangat cantik. And guys, write in the comments, was it good or not? Gue lagi di Kuala Lumpur dan gue menjamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Yeah. Yang kedua, kebersihannya Transportasi kalah jauh. lebih bersih dibandingkan Jakarta. Yang ketiga, bule-bule itu banyak banget yang datang ke sini. Masa kalian nggak mikir sih kenapa bule itu lebih milih ke Kuala Lumpur dibandingkan Jakarta? Kuala Lumpur lebih bagus dibandingkan Jakarta. Oke, komen di bawah. Menurut kalian bagusnya Kuala Lumpur atau Jakarta? Bismillah menjadi negara emas di tahun 2000 sekian-sekian. Halo guys, sekarang gue berada di 45. salah satu pemukiman warga yang Negara berlokasi emas. di Jakarta. Lihat guys, depannya tuh guys, langsung sungai yang kotor, bangunan-bangunan yang seperti itu. Oh my god. Pusat yaitu daerah Tanah Abang. Nah sekarang itu gue berada di Tanah pemukiman Abang. kumuh atau kotor yang ada di Jakarta guys. Nah menurut kalian dan pendapat kalian gimana nih situasi di sini nih guys? Nah untuk aktivitas Coba warganya lah gue ini lihat di sini kalau mau dirapikan masak ya. mau nyuci itu di luar rumah ya guys, karena mungkin di dalam rumahnya sempit atau gimana. Setelah kalian nonton video gue ini, apakah kalian sudah bersyukur guys? Menurut bersyukur, kalian apakah negara alhamdulillah. Indonesia akan menjadi negara maju suatu saat nanti? Silahkan tulis di kolom Pastilah, komentar ya. pasti bisa. Bismillah aja, mudah-mudahan bisa ya guys. Mana tahu di antara kalian yang nonton video gue ini suatu saat nanti kalian bisa menjadi pejabat ataupun menjadi Bener. presiden dan membasmi para korupsi yang ada di Indonesia ya guys. Setelah gue Lihat, lihat guys. situasi di sini Oh, guys, no. gue selalu Nggak bersyukur semenjak gue merantau sampai saat sekarang ini. Gue Nggak masih sehat tinggal itu, di guys, tempat gila. yang layak dan diberikan rezeki yang cukup. Untuk situasi di sini sangat pengap dan lebih kasihan lagi kalau terjadi budget guys. Tolong bantu Udah. follow TikTok gue ya supaya ada video-video selanjutnya. Ya Allah. Ini dapur udah di depan rumah aja. Itu belakang apa depan? Di Nggak tahu RJ saya Story juga. ID, kita kena jujur bercakap. Kuala Lumpur dan Jakarta memang ada beza yang cukup ketara Iya. dari sudut kebersihan bandar. Kalau Jadi kalau di Jakarta yang kaya elit gitu loh guys ya. Giliran yang ya gitu, kotor, jorok, miskin, udah di situ, di tempatnya di situ gitu. Kenapa pemerintah kan gampang banget dan mudah banget menemukannya gitu. Oh udahlah, kita rombak semuanya, kita alokasikan semua, dibuatkan rumah gitu. Berapa sih gitu kan buatin rumah mereka gitu kan. Dapur MBG dan SPPG aja bisa ya kan. Kenapa buat rakyat enggak gitu. Padahal itu kan pajak rakyat ya. Masa dari rakyat enggak kembali ke rakyat gitu kan.
Aduh. Di Kuala Lumpur, banyak kawasan awam dijaga dengan baik, sampah mudah dijumpai tongnya, pengangkutan awam makin tersusun Jadi tempat dan wisata penguatkuasaan bisa, kan? undang-undang kebersihan agak tegas. Pelancong asing yang datang pun selalu puji suasana bandar yang nampak lebih kemas dan teratur. Berbeza pula dengan Jakarta, walaupun bandar ni penuh pembangunan moden, Bagus, gedung saya pencakar kira langit dan bagus pusat gitu. ekonomi Saya besar, bilang bagus. masih ada isu yang belum selesai. Betul. Ada sungai yang tercemar, longkang tersumbat, Nah. kawasan padat penduduk yang nampak kurang terurus, Betul. ditambah pula dengan pencemaran udara yang pernah jadi perhatian dunia. Ramai pelancong asing pelik, macam mana bandar sehebat Jakarta masih bergelut dengan masalah sampah dan udara? Ada yang sampai kata, potensi bandar ni besar, tapi sayang kalau tak dijaga. Betul. Namun, kita kena adil. Jakarta bukan bandar kecil. Penduduknya sangat Betul, ramai, tekanan ramai. urbanisasi tinggi Betul. dan cabaran mengurus bandar mega memang bukan benda mudah. Betul. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Kritikan ini Iyalah, patut jangan menyerah. dijadikan wake up call, bukan bahan gaduh atau saling menyalahkan. Masa ya gini guys, udah tahu itu kumuh, itu udah jelek gitu kan. Bagaimana kesehatan juga orang-orang di situ gitu kan. Bagaimana pendidikannya nanti gitu loh. Masa ya nggak mikir ke situ? 80 tahun mungkin lah mereka tinggal di situ 25 tahun. Masa pemerintah ya tetap aja tutup mata gitu. Kemana gitu guys ya. Kan aneh gitu. Harusnya kan kita sudah berbenah dengan banyak hal yang mungkin jadi minus gitu. Menjadi istilahnya kayak wah ini janganlah rakyat kita jangan seperti ini kayak gitu. Mungkin kenapa nggak tahu lah pemikiran mereka tuh kemana gitu. Kita aja masyarakat awam yang istilahnya apa ya guys ya. Oke, kita pernah duduk di kampung, kita pernah lihat seperti ini dan seperti itu. Kita tahu, saya pengen gitu bantu istilahnya supaya dia punya rumah dan lain sebagainya. Ini pemerintah yang dapat pajak daripada rakyat dan memang diususkan kepada rakyat dan juga pembangunan gitu loh. Kenapa kok mereka tidak ke situ gitu? Gimana Hakikatnya, dong? bandar bersih bukan sebab kerajaan semata-mata hebat. Ia Benar, jadi bersih sama bila rakyatnya rakyat juga. ada disiplin. Betul. Kalau masih buang sampah merata-rata, sungai dijadikan tempat buang sisa atau tak peduli persekitaran, bandar secantik mana pun akhirnya Iya akan sih, rosak. rosak lah. Di RG Story ID, kita percaya perubahan besar selalu bermula dari benda kecil. Jangan tunggu orang lain mula dulu. Mau tahu nggak kenapa Malaysia itu kotanya bisa bersih? Dan ya, gara-gara ini nih. Aku tunjukin ini ya. Karena dendanya itu nggak main-main, geng. Yang udah aku tunjukin tuh, dendanya dendanya tuh adalah 2.000, 2.000 guys. ringgit Malaysia. Kalau dikurskan ke dalam rupiah dalam masa kurs sekarang itu 8 tuh, juta tuh. 2.000 ringgit Malaysia itu setara dengan 8 juta rupiah. Iya, 8 juta. Wah, gila sih. Jadi itu ya kenapa Kuala Lumpur tuh Bersih. di kota-kota Malaysia itu bersih. Karena memang dendanya itu semahal itu. Dan itu bukan cuma sekadar peringatan ya. Ada juga pelaksanaan aturannya gitu. Bener. Malaysia. Ada CCTV di mana-mana gitu. Bisa tahu oh itu dia mau sampah langsung aja disaman kan gitu. Karena IC mereka ataupun KTP mereka sudah nyambung juga kepada pemerintah gitu. Sebenarnya mudah banget sih kita ya kan. Karena kita sudah ada gitu medianya. KTP kita tuh udah bisa NFC, udah ada chipnya di dalam gitu. Tapi kenapa gitu ya? Ya, emang mantap. Aku kira cuman kebiasaan biasa. Ternyata inilah yang bikin Malaysia beda dari negara lain. Yuk aku ceritain ke kamu. Pertama, aku mulai dari hal-hal kecil yang bermakna. Misalnya, orang di sini tuh suka nahan pintu sambil senyum kalau ada orang di belakang. Kasir selalu ucap terima kasih dan orang tua pun sering tersenyum duluan. Hal-hal sederhana ini yang bikin orang tuh merasa dihargai. Yang kedua, aku sadar bahasa logat Malaysia yang kayak kata-kata lame atau jom awalnya tuh terdengar unik, tapi lama-lama justru bikin percakapan tuh terasa akrab dan menyenangkan. Aku juga kagum dengan semangat gotong royong. Kalau ada hajatan atau musibah, cepat sekali orang semua turun tangan dan membantu. Ya, Itu di lagi sini yang aku juga. suka. Budaya menjaga kebersihan. Orang-orang terbiasa buang sampah pada tempatnya. Hal kecil tapi bikin suasana kota tuh jauh lebih nyaman. Dan yang paling indah, orang Malaysia tetap bangga dengan identitas mereka. Mereka pakai baju kurung atau baju Melayu ke mall atau acara modern, tapi jati diri tuh tetap terjaga. Hal-hal kecil macam inilah yang buat aku merasa Malaysia tuh bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi juga rumah kedua untuk aku. Nah, kalau korang-korang Malaysia, hal kecil apa lagi yang buat korang bangga? Share dekat komen ya, aku suka baca komen kalian. Kenapa ya jalan-jalan ke Kuala Lumpur itu rasanya lebih enak gitu daripada jalan-jalan di Jakarta? Aneh Yes, sih. bisa Mungkin apa gitu. karena transportasinya yang benar-benar terintegrasi ya? Yang lu bisa ngejangkau banyak tempat dengan Iya. nyaman dan banyak pilihan juga, atau karena emang trotoarnya itu lebih
well developed ya? Atau emang tata kelola kotanya aja yang lebih develop daripada Jakarta? Ditambah lagi, gua rasa-rasa kok udara di KL itu lebih ringan gitu daripada di Jakarta. Lebih enak aja buat jalan. Apa perasaan gua doang ya? Menurut kalian gimana? Kalau ada di kotanya tuh sesak. Di Jakarta Utara ada sebuah kampung yang sebagian orang menyebutnya kampung tanpa matahari. Lorongnya sempit, rumah-rumahnya berdempetan, dan langit tak selalu mudah terlihat. Tapi di balik itu ada anak-anak yang tetap tumbuh, bermain, dan menjalani masa kecilnya seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Aji, Bang. Perkenalkan, nama saya Adam. Perkenalkan, nama saya Radit. Perkenalkan, nama saya Arsya. Saya kelas 3, Bang. 2 4 5. Saya sukanya main seberang, Bang. Ya proyek kan itu udah jalan, tinggal nyebrang udah di situ. Main bola, Bang. Iya. Luas. Ya main bola. Main kena jadi. Main petak umpet banyak lah. Saya nggak nongkrong di sini, nongkrongnya di seberang. Kalau di sini tadi nungguin itu tukang warnet. Hunting kereta sekalian nungguin itu orang yang main itunya warnet. Tapi gini, Bang. Klakson. Disapa, Bang. Iya, disapa kayak gini. Ya Allah. Udah biasa, Bang. Saya aja rumahnya di bawah, relnya di atas. Nggak ada rasanya lah, Bang. Kalau kereta lewat tidur ada suara. Ya udah biasa. Gangnya sempit sama gelap, Bang. Kalau hujan ya banjir, Bang, di sini. Kalau soalnya mati lampu gentengnya gimana? kebuka kayak gini. Suka becek. Turun. Ya Allah. Kan tangga, airnya turun, Bang, ke bawah. Please lah pemerintah, dengarkanlah, lihat ini gitu loh guys. Tapi kadang ada juga ketika mau dibenerin, dibagusin sama pemerintah nggak mau gitu. Agak aneh gitu. Aduh, mana nih problem nih, cara menyelesaikan itu bagaimana gitu loh guys ya. Jadi masa ini harus ada sosok yang benar-benar bisa gitu dipercaya oleh rakyat gitu. Yang mereka istilahnya benar-benar memberikan solusi gitu. Aduh. Jadi banjir. Kalau ada banjir udah. Terus juga kalau hujan gede suka bocor, Bang. Iya. Pernah, Bang, kalau malam Jumat, Bang, dari sono ke sono, Bang, dari ujung mati total. Iya. Oh. Ada malam Jumat lagi, Bang. Serem. Gelap banget. Karena rumah tetap rumah. Karena tempat tumbuh selalu punya cerita. Iya. Ya Allah, kecil banget. Alright guys, ya Allah, gimana nih guys? Aduh, Jakarta versus Kuala Lumpur. Kayaknya di Kuala Lumpur nih kita belum menemukan gitu kan gang-gang sempit seperti itu sampai nggak ada matahari di situ, sekumuh itu tuh kayaknya nggak ada gitu loh guys ya. Ya maksudnya jangan kita tidak bandingin seluruh Indonesia, hanya Jakarta dan Kuala Lumpur saja gitu. Jakarta memang bagus di perkotaannya, elitnya, bangunannya, SCBD-nya ya kan. Banyak banget gitu, bagus-bagus. Tapi ada pinggiran-pinggirannya yang seperti itu gitu. Kenapa hanya fokus kepada itu gitu loh guys ya, kepada pembangunan yang megah ya kan. Kan sudah megah gitu. Kenapa nggak melestarikan yang ada di pinggir-pinggir itu gitu, menjadikan istilahnya mereka bangunan-bangunan yang bagus ya kan, tempat tinggal yang lebih layak gitu loh. Daripada di situ. Nah, di situ bisa jadi nanti dibangunkan tempat wisata gitu kan, ada sungainya juga. Sungainya nanti dibuat bersih kayak di Jepang gitu loh. Angan-angan, hanya jadi angan-angan, tapi kita berdoa supaya itu terjadi dan itu menjadi apa namanya ya, solusi lah buat mereka seperti itu ya guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya. Menurut teman-teman gimana, pendapat teman-teman gimana, coba komen deh di bawah ya guys ya. Saya pengen dengar komennya teman-teman dan saya suka baca gitu loh, makanya saya like gitu kan, karena saya yang baca gitulah teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk komen lah pendapat teman-teman sekalian di bawah gitu. Oke, itu dulu videonya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.